Baik, hari ini kita akan mencoba untuk membahas soal yang berkaitan dengan materi trigonometri. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Untuk X, sudut lancip, bentuk akar 4 tambah 5 cos kuadrat X ditambah 6 sin 2X dapat disederhanakan menjadi jadi itu pertanyaannya. Kemudian penyelesaiannya. Penyelesaiannya, perhatikan soal yang diminta. Akar 4 tambah 5 cos kuadrat X tambah 6 sin 2X. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus pandai-pandai melakukan manipulasi trigonometri. Jadi perhatikan, di sana terdapat 5 cos kuadrat X. Kita cari hubungan antara 5 cos kuadrat X ini dengan fungsi yang kita punya. Jadi 5 itu kan berasal dari 9 dikurangi 4. Jadi 5 tersebut kita ganti dengan 9 dikurangi 4. Kemudian diikuti dengan cos kuadrat X ditambah 6 sin 2X. Sekarang perhatikan 6 sin 2X. Kita perlu ingat bahwa sin 2X ini dapat berubah atau perubahannya adalah 2 sin X dikali dengan cos X. Kemudian kita rubah sin 2X nya sehingga dia akan sama dengan 4 tambah dikalikan keluar sehingga hasilnya adalah 9 cos kuadrat X dikurangi 4 cos kuadrat X. Kemudian 6 sin 2X, karena sin 2X tadi adalah 2 sin X cos X. 2 dikalikan dengan 6, hasilnya 12 sin X kali cos X. Kemudian selanjutnya kita ubah posisi 9 dengan 4. Sehingga 9 cos kuadrat X tambah 4 dikurangi 4 cos kuadrat X ditambah 12 sin X dikali dengan cos X. Ini sama, 4 dan 4. Sehingga 4-nya bisa dikeluarkan. 9 cos kuadrat X ditambah 4 dikalikan dengan 1 dikurangi cos kuadrat X tambah 12 sin X kali cos X. Fungsinya tadi kita mengubah ini 5 menjadi 9 kurang 4, kemudian menukar posisi antara 4 dan 9 cos kuadrat X adalah di sini. Perhatikan ini. Nanti kita akan mendapatkan hasil 1 kurang cos kuadrat X. Kita ingat, dalam identitas trigonometri, 1 dikurang cos kuadrat X itu akan sama dengan sin kuadrat X. Sehingga ini akan sama dengan akar 9 cos kuadrat X ditambah 4. Ini hasilnya sin kuadrat X, kita tulis langsung sin kuadrat X ditambah 12 sin X cos X.
Kemudian dari sini kita sudah punya cos, sudah punya sin, kemudian sudah memiliki perkalian antara sin dan cos. Sehingga ini jika kita jadikan perkalian kuadrat, itu akan hasilnya sama dengan 3 cos X ditambah 2 sin X dikuadratkan. Caranya mengubah menjadi bentuk kuadrat seperti ini, kita perhatikan cos. Cos di sini koefisiennya adalah 9. Kita cari 9 itu adalah perkalian berapa. Jadi 9 itu kan perkalian 3 dikali 3. Kemudian, atau 9 itu kan kalau diakarkan sama dengan 3. Kemudian 4 juga. 4 jika diakarkan akan sama dengan 2. Dari sini kita dapat 3 cos X ditambah 2 sin X. Kemudian kita cek apakah persamaan kuadrat ini akan sama dengan hasilnya seperti ini. Kita cek 3 cos X dikuadratkan itu hasilnya 9 cos kuadrat X, sudah sama. Kemudian 2 sin X jika kita kuadratkan hasilnya adalah 2 kuadrat itu adalah 4. Kemudian sin X dikuadratkan sin kuadrat X. Kemudian untuk perkaliannya 2 dikalikan 3 cos X hasilnya 6 cos X. Kemudian dikalikan dengan 2 sin X, 6 dikali 2 12. Jadinya 12 sin X cos X. Sudah benar. Sehingga dari sini pangkat bisa kita coret dengan akar, sehingga yang tersisa adalah 3 cos X ditambah 2 sin X. Jadi penyelesaiannya adalah 3 cos X ditambah 2 sin X. Atau boleh juga ditukar posisi menjadi 2 sin X ditambah 3 cos X. Jadi itu adalah hasil dari penyelesaian soal trigonometri. Kali ini kita akan membahas soal aljabar yang berkaitan dengan grup. Soalnya adalah sebagai berikut. Hasil perkalian pada grup G sama dengan A, B, C, D, E, F. Secara rinci disajikan pada tabel CL. Ya, bisa dilihat tabelnya adalah seperti yang sudah dituliskan. Jadi dari tabel ini kita lihat bahwa elemen identitas dari grup ini adalah elemen A. Kemudian yang ditanyakan adalah elemen yang sama dengan. Operasinya D dioperasikan dengan C, inverse, dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C, operasi E. Adalah. Sudah. Cara penyelesaiannya adalah
Pertama kita perhatikan yang ada di dalam kurung. D dioperasikan dengan C. Kita perhatikan pada tabel, kita tarik dari D, kemudian perhatikan ini C di sini. D terhadap C, hasilnya adalah E, sehingga D operasi C itu sama dengan E. Inverse bintang B dioperasikan dengan C operasi E. Perhatikan C dan E, dia bertemu di A, sehingga hasil operasi C dengan E adalah A. Kemudian mencari inverse dari E. Perhatikan, untuk mencari inverse dari E, kita perhatikan pada E, di mana dia menghasilkan elemen identitas. Tadi kita sudah bahas mengenai elemen identitasnya adalah A. E menghasilkan elemen identitas ketika dia dioperasikan dengan C. Sehingga inverse dari E itu adalah C. C dioperasikan dengan B dioperasikan dengan A. C operasi B sama seperti sebelumnya. C, perhatikan C dan B, dia bertemu di F, sehingga C operasi B itu adalah F. Kemudian dioperasikan dengan A. F operasi A, F, sini F, kemudian A, dia bertemu di F, sehingga F operasi A sama dengan F, sehingga hasilnya adalah F. Jadi elemen yang sama dengan D operasi C inverse dioperasikan dengan B operasi C operasi E itu adalah F. Selanjutnya, kita akan membahas soal mengenai materi geometri. Soalnya sebagai berikut. Diketahui persegi panjang ABCD dengan E pada AC, dan diketahui panjang AB sama dengan 24, panjang BC sama dengan 32. Luas persegi panjang adalah 8 kali luas segitiga ABE. Maka panjang CE adalah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah, jika menemukan soal geometri, pertama kali kita harus menggambar maksud soalnya. Jadi persegi panjang ABCD, kita gambar persegi panjang ABCD. Kemudian diketahui selanjutnya adalah E pada AC. Tarik garis A ke C, kemudian ada titik E. Titik E tidak diketahui di mana, jadi kita bebas menaruh titik E di mana saja. Misalkan titik E berada di sini. Kemudian diketahui panjang AB sama dengan 24 dan panjang BC adalah 32. Kemudian luas persegi panjang itu sama dengan 8 kali luas segitiga ABE. Perhatikan segitiga ABE. ABE. Kita tarik garis dari B ke E. Nah, jadi segitiga ABE itu yang dimaksud adalah ini, bagian ini. Luas segitiga, luas persegi sama dengan 8 kali luas segitiga ABE. Kemudian selanjutnya pertama kali kita harus mencari panjang dari diagonal AC. Kita ingat kembali materi tentang Pitagoras pada segitiga siku-siku. Sehingga panjang AC dikuadratkan akan sama dengan panjang AB kuadrat tambah panjang BC dikuadratkan. Sehingga AC kuadrat akan sama dengan 24 kuadrat ditambah 32 kuadrat. Sehingga AC kuadrat nanti akan menghasilkan 1600 AC sama dengan akar dari 1600 sama dengan 40. Kita sudah peroleh bahwa panjang AC itu adalah 40. Kemudian selanjutnya kita perhatikan
luas persegi kan tadi sama dengan 8 kali luas segitiga ABE. Luas persegi itu kita dapatkan dari panjang kali lebar, atau sama dengan 24 dikalikan dengan 32 sama dengan 8 kali luas segitiga ABE. Luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Karena perhatikan ini, kita misalkan ini adalah tinggi dari segitiga, atau kita simbolkan dengan TA, sehingga sama dengan 8 kali setengah alasnya 24, tingginya TA. Dan dari sini kita peroleh 24 di ruas kanan bisa kita sederhanakan dengan 24 di ruas kiri. Kemudian di sini ada 8 dan 2 disederhanakan menjadi 4, sehingga TA itu akan sama dengan 32/4 atau sama dengan 8. Jadi tinggi dari segitiga ABE itu adalah 8. Kemudian selanjutnya kita perhatikan bahwa luas segitiga CBE akan sama dengan luas segitiga ABC dikurangi luas segitiga EAB. Perhatikan, luas segitiga CBE itu akan sama dengan luas segitiga ABC yang besar dikurangi dengan luas segitiga EAB. Dan dari sini kita peroleh itu akan sama dengan luas segitiga ABC setengah alasnya adalah 24 dan tingginya adalah 32 kali 24 dikalikan dengan 32 dikurangi dengan luas segitiga EAB, sama juga setengah alasnya 24, tingginya tadi kita peroleh adalah 8. Dari sini kita peroleh sama dengan setengah dikalikan dengan 768 dikurangi setengah dikalikan dengan 192. Hasilnya adalah 288. Sehingga luas dari segitiga CBE itu adalah 288. Kemudian selanjutnya, perhatikan, selanjutnya kita mencari dari luas segitiga CBE. Itu akan sama dengan setengah, kita misalkan CBE ini alasnya kita misalkan adalah 32, sehingga tingginya itu diperoleh dari ini. Itu merupakan tinggi dari segitiga, kita lambangkan dengan TB. Sehingga luas segitiga CBE itu akan sama dengan setengah dikalikan alasnya 32 dikalikan dengan tingginya tadi kita simbolkan dengan TB. Selanjutnya kita sederhanakan 32 dengan 2 hasilnya 16. Dan tadi kita sudah peroleh bahwa luas segitiga CBE itu adalah 288. 288 sama dengan 16 dikalikan dengan TB, sehingga tinggi sama dengan 288/16 atau sama dengan 18. Selanjutnya itu TB itu jika kita perhatikan kembali pada gambar, misalkan ini titik O, TB itu kan sama dengan tinggi dari segitiga CBE atau sama dengan panjang OB. Dari sini kita peroleh bahwa AB sama dengan, perhatikan, AB itu sama dengan AO, panjang AO ditambah dengan panjang OB.
Nah, di sini AB sama dengan AO ditambah dengan OB. AB panjangnya 24 sama dengan AO ditambah dengan OB tadi, dia sama dengan tinggi dari B atau tinggi dari segitiga BEC. Itu tadi kita peroleh adalah 18. Sehingga AO sama dengan 24 dikurangi 18 sama dengan 6. Dari sini kita punya AO, kita punya tinggi dari segitiga, sehingga kita bisa mencari panjang dari AE. Sehingga panjang AE, kita ingat tentang teorema Pythagoras, sehingga panjang AE dikuadratkan akan sama dengan panjang AO kuadrat ditambah panjang dari EO dikuadratkan, sehingga AE kuadrat, tadi AO panjangnya 6 kuadrat ditambah dengan EO tadi 8 kuadrat, sehingga diperoleh AE kuadrat kan sama dengan 36 ditambah 64. AE kuadrat sama dengan 100. Sehingga panjang AE sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Dari sini kita peroleh AE 10. Yang ditanyakan di soal adalah panjang CE. AC sama dengan AE ditambah CE. AC kita sudah peroleh di awal, tadi panjangnya 40, kemudian panjangnya 40, kemudian AE kita sudah peroleh barusan panjangnya 10 ditambah dengan CE, sehingga CE akan sama dengan 40 dikurangi dengan 10 sama dengan 30. Maka panjang dari CE adalah 30.